Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi baligna Ramadan wa anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sobat Jawara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat sehat dan nikmat iman, kita masih diberikan kesempatan, peluang yang emas untuk berjumpa di bulan dengan penuh keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Betapa banyak saudara-saudara kita di sana menjumpai bulan Ramadan dengan keadaan sangat-sangat terbatas. Saudara-saudara kita di Palestina, bagaimana mereka sangat terbatas. Kemudian bagaimana saudara-saudara kita satu tanah air kita di Sumatera mengalami keterbatasan dalam menjumpai bulan Ramadan. Maka kita seharusnya mensyukuri atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sobat Jawara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita mendengar bahwa tujuan puasa adalah mengenai takwa. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Namun pertanyaannya adalah bagaimana proses puasa ini mengubah kita menjadi orang yang bertakwa. Bayangkan bahwasanya Ramadan ini adalah sebuah madrasah. Ramadan is a school. Ramadan adalah universitas. Ramadan adalah challenge sekaligus campaign bagi kita menjadi orang yang terbaik untuk 1 tahun ke depannya. Allah memberikan 1 bulan ini agar kita memaksimalkan, dan bayangkan jika kita tidak memaksimalkan 1 bulan ini, bagaimana dengan 11 bulan yang lainnya. Dan di sekolah ini, yaitu Ramadan, kita diajarkan 3 kurikulum utama untuk mengubah diri kita. Yang pertama adalah melatih pengendalian diri. Saat berpuasa, kita tidak makan, menahan diri untuk tidak makan dan minum. Padahal nasi itu milik kita, makanan-makanan itu adalah milik kita, air putih, air minum itu adalah milik kita, dan halal dan ada di rumah kita. Dan tidak ada seseorang polisi yang mengawasi kita dalam kamar. Tapi kenapa kita tidak diperbolehkan gitu ya di siang hari? Karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, Al-Basir. Jika terhadap sesuatu yang halal saja kita sanggup menahan diri karena takut kepada Allah, maka seharusnya setelah Ramadan kita bisa menahan dari hal-hal yang diharamkan, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kemaksiatan, korupsi, ghibah, berbohong, dan lain-lain. Kedua, kita melatih empati sosial kita. Rasa lapar yang kita rasakan dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari adalah alarm bagi hati nurani kita. Lapar ini mengingatkan bahwa di luar sana banyak saudara-saudara kita yang merasakan lapar bukan hanya 14 jam, tapi berhari-hari, karena kemiskinan, karena keterbatasan, karena bencana alam, dan sebagainya. Ramadan kita
Ramadan memaksa kita untuk turun dari menara gading kenyamanan, merasakan perihnya perut kosong, agar tangan kita untuk ringan, untuk bersedekah, termasuk zakat, infak, bersedekah. Kemudian yang ketiga adalah Ramadan ini mengubah kebiasaan kita, habits kita. Karena Ramadan ini membuktikan bahwa kita sebenarnya bisa untuk mengubah. Yang pertama yaitu yang biasanya kita bangun sebelum subuh, berat bangun sebelum subuh, di bulan ini kita bisa bangun sahur. Kemudian yang biasanya kita jarang baca Al-Quran, di bulan ini kita bisa banyak membaca Al-Quran. Yang biasanya kita sholat sendirian, dan di bulan ini kita rajin untuk berjamaah di masjid. Ini bukti bahwa tidak punya waktu ataupun tidak bisa itu hanyalah sebuah alasan. Maka Ramadan ini membuktikan bahwa jika ada iman, jika ada kemauan, kita bisa melakukan semua kebaikan itu. Sobat Jawara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, jangan biarkan Ramadan ini berlalu hanya begitu saja. Jangan jadikan Ramadan ini hanya sebagai ritual menahan lapar dan dahaga saja, tanpa membekas pada diri kita, tanpa membekas pada akhlak kita. Rugi sekali jika betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani. Mari kita jadikan sisa bulan Ramadan ini, karena ini masih awal, sebagai momentum untuk benar-benar lulus dari madrasah ini, dari sekolah ini dengan membawa ijazah takwa. Dan apa ciri keberhasilan Ramadan kita berhasil? Salah satunya adalah setelah kita melalui Ramadan ini, setelah Lebaran, kebaikan-kebaikan ini, salat jamaah kita, baca Quran kita, sedekah kita masih tetap berlanjut. Jika iya, maka insya Allah puasa kita diterima. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Ya Allah, terimalah puasa kami, terimalah salat kami, terimalah ruku kami, dan terimalah sujud kami. Pertemukanlah kami dengan Lailatul Qadar, dan jadikanlah kami hamba-Mu yang kembali ke fitrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ditutup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.